Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin milky donat seperti ini. Ini cara bikinnya sangat mudah sekali. Camilan yang ada dinginnya, kemudian empuk dari donatnya juga kerasa. Ini kombinasi yang pas banget di cuaca yang seperti ini. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahan dari bikin milky donat ini serta bagaimana caranya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk bikin milky donat seperti tadi. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Untuk bahan yang pertama, di sini ada 250 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan tepung cakra. Selanjutnya, 50 gram tepung terigu protein sedang, 125 ml susu UHT full cream, 1 butir telur utuh. Kalau ditimbang ini sekitar 58 gram. 60 gram gula pasir, 30 gram margarin, setengah sendok teh garam, 1,5 sendok teh ragi instan. Untuk ragi instannya ini saya menggunakan SAF instan. Boleh apa aja sesuai yang ada di rumah. Itu dia bahan-bahannya, langsung aja kita ke cara membuatnya. Untuk membuat donat kali ini saya menggunakan mixer, dan mixer yang saya gunakan adalah dari Mito. Ini tipenya yang MX100. Lanjut aja, kita akan masukin semua bahannya kecuali 2 bahan. Langsung aja dulu kita masukin mulai dari tepung terigu protein tinggi, kemudian tepung terigu protein sedang, gula pasirnya kita masukin juga, lalu ragi instannya. Setelah itu 1 butir telur utuh. Kemudian jangan lupa kita masukkan susu UHT full creamnya. Jadi ada 2 bahan yang belum masuk, yaitu margarin serta garam. Kemudian bahan-bahan berikut kita akan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi atau paling maksimal, tapi secara bertahap aja. Kita akan mixer secara bertahap supaya ini tepung-tepungnya nggak berhamburan atau bertebaran kemana-mana ya. Nah, kalau udah selesai, udah mulai tercampur rata seperti ini, kemudian baru kita masukkan 2 bahan yang terakhir, yaitu mulai dari margarin, atau margarinnya ini mungkin mau diganti dengan butter juga boleh. Kemudian yang terakhir yaitu garam. Garamnya kita masukin juga di sini untuk mengontrol perkembangan ragi instannya. Setelah kedua bahan tersebut kita masukin, lalu ini akan kita mixer dengan kecepatan yang paling maksimal hingga kalis dan dia juga elastis. Nah, nanti kalau udah mulai tercampur rata baru bisa kita matikan. Nah, kalau dia udah mulai kalis elastis seperti ini saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menitan. Kemudian kalau udah dilebarin, dia nggak mudah untuk sobek seperti ini ya. Nah, sampai dia setipis ini dia nggak mudah sobek, kecuali kalau ditarik, benar-benar ditarik dan sobek. Oke, berarti kalau seperti itu udah selesai. Kemudian ini akan kita bulet-buletin dulu, lalu ini akan kita diamin. Untuk wadahnya, di sini akan saya olesin minyak terlebih dulu, wadah untuk mendiamkannya, supaya nanti kalau dia mengembang nggak lengket ke bagian samping-sampingnya. Jadi nanti kalau udah mengembang bisa mudah untuk kita ambil. Nah, kalau udah kita ratain, kita lanjut ke adonannya ya. Adonannya ini akan kita bulat-bulatkan seperti ini. Kita tarik aja semuanya ke bagian belakang. Kemudian bagian atasnya bisa halus seperti ini. Kalau udah seperti ini, baru ini kita masukkan ke dalam wadah tadi yang udah kita olesin dengan minyak. Selanjutnya, adonan ini akan kita diamkan atau kita istirahatkan adonannya selama kurang lebih 30-45 menit, atau sesuaikan saja dengan suhu masing-masing hingga dia mengembang 2 kali lipat. Oke, di sini karena panas banget ya, ini saya diamkan kurang lebih hanya sekitar 30 menitan. Dia udah mulai mengembang seperti ini. Kemudian kita kempiskan aja adonannya. Tujuannya ini untuk membuang udara di dalamnya ini. Jadi benar-benar kita buang udaranya. Di sini biasanya untuk ngebuang udaranya saya becek-becek aja seperti ini. Saya ulenin sebentar gitu, kayak ngucek baju gitu ya, kayak nyuci baju. Nah, kalau kita rasa udaranya udah kebuang semuanya, kita cek juga udaranya udah kebuang semuanya. Kemudian ini akan saya timbang sebentar. Di sini akan saya bagi menjadi 15 bagian adonan.
Setiap adonannya ini sekitar 39 atau 40 per adonannya. Nah, kayak gini. Di sini kalau misalnya langsung dibagi rata aja juga boleh. Kalau saya sih ukuran yang pas itu sekitar 40-an lah. Udah pas untuk ukurannya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Nah, setelah pas ukurannya, kita belet-beletin aja seperti ini. Kemudian kita sisihin. Kita akan lakukan hal yang sama ke semuanya. Setelah ditimbang, kita belet-beletin, kita tarik aja semuanya ke belakang di satu titik. Lalu kalau udah selesai semuanya seperti ini, di sini akan saya rolling dulu. Nah, untuk rolling pin mini ini saya menggunakan dari stand cookware seperti ini. Kemudian kita ambil satu adonan, lalu kita kempiskan sebentar ya. Kemudian kita tarik kayak tadi nih ya. Kita tarik aja ke satu sisi kayak gini. Kemudian di sini akan saya pipihkan. Sebelum itu di telapak tangan saya ini akan saya taburi dengan tepung terigu seperti ini. Kemudian kita rounding sampai dia mulus bagian atasnya. Kalau udah selesai kita rounding, bagian bawahnya takut ngembang ya, ngelupas. Kita satuin aja kayak gini. Kemudian di sini akan saya tekan sebentar seperti ini, sedikit. Maksud saya tekan sedikit. Kemudian saya rolling sampai dia mulai kempis kayak gini. Mulai tipis kayak gini. Kalau misalnya mau dicetak juga boleh. Jadi udah dipipihin semuanya, kemudian dicetak juga boleh. Nah, ini udah cukup pipih menurut saya. Di sini saya siapin kertas roti atau baking paper seperti ini. Lalu akan saya taruh aja di atas baking paper seperti ini. Biar nanti dia lebih mudah ketika dilepaskan atau ketika mau digoreng ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita sisihin dulu. Kita akan lakukan hal yang sama ke semuanya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman tidak menggunakan baking paper juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal taburin aja tempat untuk mendiamkan adonannya ini. Kemudian ditaburi dengan tepung terigu seperti ini. Lalu kalau udah dipipihin, tinggal taruh aja di atasnya. Nah, kayak gini. Ya, kemudian kalau udah pipih, ini bisa langsung kita taruh di atas tempat yang udah kita taburin tepung terigu. Kalau udah semuanya seperti ini akan kita istirahatkan lagi selama kurang lebih 45 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Sesuaikan aja suhunya dengan di daerah masing-masing ya. Di sini setelah 45 menit, dia udah mengembang. Setelah itu ini udah siap untuk kita goreng. Duh, cantik banget, gemes banget ini. Oke, kalau udah selesai seperti ini, langsung aja kita panasin minyak di dalam fry pan-nya. Kemudian kita panaskan minyaknya dengan api sedang. Setelah itu kita cek dulu kalau misalnya kita masukkan sumpit kayu atau apapun yang berbahan kayu, dia belum bergelembung. Kita biarin dulu sampai dia udah panas dan udah pas. Setelah itu kita coba lagi. Kalau udah keluar gelembung seperti ini, berarti ini udah pas panasnya untuk kita masukin. Nah, udah cukup pas kayak gini. Kemudian bisa langsung kita masukkan adonan donat yang udah kita bikin tadi. Nah, untuk menggorengnya ini, goreng dengan api sedang ke kecil aja. Jadi biar bagian luarnya itu nggak kecoklatan tapi dalamnya belum matang. Tapi hasil yang akan kita inginkan adalah bagian luarnya nggak terlalu gosong dan bagian dalamnya juga akan matang sempurna. Untuk membaliknya, kita akan balik 1 kali aja, jangan lebih dari 1 kali ya, biar dia tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kayak gini, kalau udah kecoklatan, udah pas semuanya, kemudian ini bisa kita angkat, lalu kita sisihkan. Kita akan lakukan hal yang sama ke semuanya ya. Nah, ini dengan 1 kali balik, dia akan menghasilkan white ring seperti ini. Ini juga menandakan kalau proofingnya itu juga udah pas. Nah, kalau udah semuanya, kita sisihin dulu untuk donatnya. Kemudian kita akan bikin isiannya atau fillingnya. Di sini udah saya siapin whipped cream bubuk. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai whipped cream bubuk juga boleh atau yang cair pun juga boleh. Nah, di sini ada 200 gram whipped cream bubuk. Kemudian di sini juga ada air. Ini air dingin.
sebanyak 350 ml. Kalau misalkan mau pakai sampai 400 ml pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya inginnya dia agak lebih kental gitu. Saya hanya menggunakan 350 ml. Untuk mengaduknya, saya menggunakan chopper dari Mitoshiba. Ini yang CH100. Saya menggunakan jar yang besarnya. Di sini langsung saya masukkan kedua bahan tersebut. Setelah itu bisa kita pencet-pencet aja bagian atasnya sampai mereka mulai mengental banget seperti ini. Mengental dan udah mulai mengembang. Nah, kalau misalkan seperti ini langsung dipakai juga boleh, tapi di sini saya akan tambahkan dengan 1 bungkus bubuk Milo, 1 bungkus susu Milo bubuk. Ya, seperti ini. Lalu kita chopper lagi sampai dia mulai tercampur rata boleh, nggak usah terlalu tercampur rata juga boleh. Nanti dia hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam donat yang udah kita goreng tadi. Pastikan donatnya ini sebelum dimasukin whipped cream, dia udah dingin supaya whipped creamnya nggak meleleh ketika dimasukkan ke dalam donatnya. Kita ambil satu bagian donat seperti ini, kemudian kita belah menjadi 2 seperti ini. Untuk mengiris donatnya ini jangan sampai putus ya, sisain dikit aja seperti ini, jangan sampai dia kebelah 2 banget atau kepisah kebelah 2 gitu, tapi sisain dikit, jadi dia nanti kayak cangkang gitu. Nah, kalau udah kita belah seperti ini, lalu ini akan kita kasih kental manis putih ya di bagian tengahnya atau di bagian dalamnya seperti ini. Kita ratain aja kalau udah kita kasih kental manis putih. Boleh banyak banget atau misalnya dikit juga boleh. Tapi biar lebih endul, lebih enak, kita masukin agak lebih banyak. Kalau udah selesai kita masukin kental manis putihnya di dalam sini, ini udah siap untuk kita masukin whipped cream Milonya tadi. Kita masukin di sini yang banyak, jadi nggak usah ragu, langsung aja templokin yang banyak. Lalu di sini kita ratain kayak gini. Hati-hati, jangan sampai putus bagian belakangnya. Kita ratain, kita alusin kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini, kita lanjut lagi untuk bagian berikutnya. Kita lebarin, kita isi aja, bisa sesuai selera, dikit boleh, banyak boleh, sesuaikan aja dengan selera masing-masing untuk memberi whipped creamnya. Nah, langsung masukin aja kayak gini, mudah banget caranya. Oke, ini dia milky donatnya udah jadi. Ini rasanya enak banget, tinggal kita taburin aja sama gula halus di bagian atasnya, atau misalnya dengan Milo bubuk atau Oreo bubuk, apa aja juga boleh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini udah selesai, sekarang tinggal makannya aja. Ini sangat mudah banget cara bikinnya. Jadi kalau udah dikasih ke dalam donatnya kayak gini, mendingan segera dimakan. Karena kalau nggak segera dimakan, takutnya dia cepat mencair gitu. Wow, ini enak banget ice creamnya. Jadi whipped cream ini sebenarnya yang ini kita makan dulu aja kayak gini bisa. Nanti kalau udah habis bisa kita makan ini. Oke, kalau misalnya udah habis bisa tinggal segini nih, tinggal dikit. Bisa kita makan aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Donatnya mateng ya. Ice creamnya enak banget. Tuh, tercampur pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rotinya tok aja enak ini. Donat. Nah, ini rotinya tok. Rotinya tok aja enak. Aku Kalau kita mainin ya.
Mau es krim nambah? Iya sayang. Ayah mau es krim nambah? Bye, jangan lupa Subscribe, like, and comment. Bye. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bikin Milky Donut ini di rumah karena ini enak banget. Caranya juga mudah. Jangan lupa juga tonton video yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Share video ini kalau video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.